Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oke. Ketika Ibu membilang apa kabar anak-anak Ibu menjawab Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Siap? Siap, Bu. Oke, kita coba. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat untuk belajar. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, agar anak-anak Ibu nyaman untuk belajar, siapa yang memimpin doa? Miska, Bu. Ya, Miska, silakan memimpin doa, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Dengan berdoa tadi, mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari ini dapat dimengerti ya anak-anak Ibu. Amin, Bu. Oke, sekarang anak Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu yang tidak hadir pada saat ini. Fatia, Dir, Bu. Ica, Dir, Bu. Devi, Dir, Bu. Miska, Hadir, Bu. Indri. Hadir, Bu. Oke, hadir semua. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Oke, baiklah. Agar anak-anak Ibu rileks dalam belajar, apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti dan dipahami, silakan duduknya dirapikan terlebih dahulu. Apa sudah rapi? Sudah, Bu. Oke. Hal yang tidak menyangkut pada pembelajaran kita pada hari ini, tolong anak-anak Ibu simpan ya. Ya, Ya, Bu. Oke, baiklah. Sekarang pembelajaran kita pada hari ini yaitu pembelajaran kedua tentang perang Uhud. Oke? Ya. Sekarang minggu kemarin kita telah belajar tentang perang Badar. Ya, apakah anak Ibu masih ingat apa perang Badar? Perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Oke, pintar untuk Fatia. Tepuk tangan untuk Fatia. Oke, sekarang kita akan belajar tentang perang Uhud. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang tahu apa yang menyebabkan perang Uhud itu terjadi? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, silakan Indri. Perang Uhud terjadi karena kaum kafir Quraisy merasa kalah ketika dalam perang Badar. Jadi itu kayak pembalasan dendam dari kafir Quraisy. Tepuk tangan untuk Indri. Dia betul, tepat sekali. Jadi perang Uhud itu terjadi karena kekalahannya pada waktu perang Badar antara kaum Quraisy dan kaum muslimin. Jadi membuat kekalahan kaum kafir Quraisy itu kalah. Jadi dia ada dendam untuk kembali untuk memerangi kaum muslimin. Itulah terjadinya kenapa perang Uhud terjadi. Oke. Sekarang silakan anak Ibu buka buku paketnya pada halaman 3. Siapa yang membacakan peristiwa terjadinya perang Uhud? Ya, Indri silakan bacakan, Nak. Baiklah, saya akan membacakan tentang perang Uhud. Yakni perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah, bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi. Peperangan itu terjadi di Gunung Uhud, sebuah gunung yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Oke, tunggu dulu. Berhenti dulu, Adik. Sekarang Ibu bertanya, apa anak Ibu menyimak tadi apa yang dibacakan Indri? Ica? Tidak, Bu. Tidak. Devi ada, Devi? Ada, Bu. Ada. Sekarang Ibu mau bertanya, pada tahun berapa perang Uhud terjadi?
pada tahun 625 Masehi. 625 Masehi. Apakah betul, Fatia? Betul. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Devi. Oke. Perang Uhud terjadi 625 Masehi atau terjadinya pada bulan Sya'ban. Tahun ketiga Hijriah. Oke, silakan lanjutkan Fatia pembahasannya. Peperangan itu terjadi di Gunung Uhud, sebuah gunung yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Oleh karena itu, peperangan ini dinamakan Perang Uhud. Perang ini terjadi karena kaum Quraisy ingin membalas kekalahan perang Badar sebelumnya. Nah, oke. Di mana tempat terjadinya Perang Uhud? Siapa yang tahu? Yang di Gunung Uhud, Bu. Di Gunung Uhud, apakah betul? Ya, Betul. Ya. Lanjut, Fatia bacanya. Sekarang tanyakan kepada temanmu, mengapa dinamakan Perang Uhud? Ya. Lanjut. Berapa kekuatan pasukan Muslim? Kaum Muslimin berkekuatan 700 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy berkekuatan 3.000 orang. Semula Rasulullah menyiapkan 1.000 orang tentara. Terus anak-anak Ibu Devi sama Ica perhatikan ya apa yang dibaca oleh temannya. Jangan kenapa anak Ibu ketawa? Apa yang menyebabkan anak Ibu ketawa? Fatia lucu, Bu. Oh, lucu. Ya nggak ada Fatia lucu. Fatia kan cuma membaca. Ya. Perhatikan, jangan ketawa lagi ya. Ya, Bu. Oke. Lanjutkan Fatia. Ketika tiba di Asia Syawud, 3.000 orang kembali ke Madinah. Lagi Fatia. Dengan dipimpin Fokus Fatia, jangan ketawa nak. Ica. Oke. Supaya anak Ibu tidak ketawa lagi, silakan untuk berdiri semuanya. Berdiri. Sekarang kita ada permainan. Permainannya yaitu olahraga kepala, pundak, lutut, kaki. Ada yang tahu permainan itu? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Oke. Supaya anak Ibu siap untuk belajar, kita melakukan olahraga tersebut, permainan tersebut, ya. Izin. Ya, silakan. Hah? Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala. Oke, sekarang Ibu akan cepat-cepat. Siapa yang salah akan kena hukuman. Oke? Iya, Bu. Oke, siap. Lutut, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, udah siap. Nah, silakan duduk, saudara. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baiklah. Dari pembahasan tadi, anak-anak Ibu tahu apa berapa banyak pasukan dari kaum Muslimin dan kaum Quraisy? Siapa yang tahu? Ya, Fatia. Kaum Muslimin 700 orang, Quraisy 3.000 orang. Kaum Muslimin berapa tadi, Fatia? 700 orang, Bu. Dan kaum Quraisy 3.000 orang. 3.000 orang. Oke, kaum Muslimin pada terjadinya perang Uhud itu berjumlah 700 orang dan kaum Quraisy 3.000 orang. Manakah yang kaum orang yang paling banyak di antara kaum Quraisy? Quraisy. Oke. Sekarang lanjutkan bacanya, Miska. Namun demikian pasukan Islam tidak terpengaruh. Mereka tetap bersemangat. Bagaimana strategi Rasulullah dalam perang Uhud?
Rasulullah menempatkan 50 orang pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Mereka diberi tugas untuk bersiap siaga di atas puncak gunung Uhud. Mereka dipesan untuk tidak meninggalkan tempat masing-masing apapun yang terjadi sampai perang berakhir. Di sayap kanan pasukan muslim dipimpin oleh Mundir bin Amru, dan di sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Miqdad bin Aswad. Sedangkan di barisan depan dipimpin oleh Hamzah dan Ali bin Abu Thalib. Oke, siap Rizka? Siap, Bu. Satu paragraf udah dibaca? Sudah, Bu. Oh, udah, oke. Sekarang mau bertanya. Untuk pasukan pemanah, berapakah jumlah orangnya untuk pasukan pemanah? 50. 50 orang. Siapa yang memimpin pasukan pemanah, anak ibu? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Jadi pemimpin pemanah yang ada di atas bukit gunung Uhud yaitu Abdullah bin Zubair. Oke. Pada sayap kanan perang siapa? Sayap kanan Ya. Siapa yang tahu? Mundir bin Amru. Mundir bin Amru. Siapa Devi? Mundir bin Amru. Amru itu yaitu pemimpin di sayap kanan perang. Sayap kiri perang siapa yang memimpin? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Ya, betul. Dan untuk pemimpin pasukan inti yang di depan siapa? Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Ya, betul sekali. Jadi pemimpin pasukan yang paling depan yaitu Hamzah dan Ali bin Abu Thalib, dan panglima perangnya yaitu Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang silakan anak ibu keluarkan bukunya dan penanya. Gak ada bawa, Bu. Kan buka. Saya pinjamkan aja, Miska. Oke, ada bawa? Udah, anak ibu? Sudah, Bu. Sekarang ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi anak ibu jawab di kertasnya ya. Nanti kita kumpul kertasnya ya. Iya, Bu. Nanti ibu periksa setelah kita pelajaran ini selesai. Oke, pertanyaan pertama. Kenapa perang Uhud itu terjadi? Sudah siap anak ibu? Sudah, Bu. Oh, sudah. Pertanyaan kedua. Tahun berapa perang Uhud itu berlangsung? Tahun berapa? Dan pada bulan berapa? Pada bulan apa? Sudah? Sudah. Belum, Bu. Belum. Ya, kita tunggu ya. Oke, selanjutnya. Di manakah tempat berlangsungnya perang Uhud? Perang Uhud itu terjadi. Dan berapa jumlah pasukan muslimin dan berapa jumlah pasukan Quraisy pada saat perang Uhud? Dah? Sudah. Indri sudah nak? Sudah, Bu. Miska sudah nak? Sudah, Bu. Sudah. Ibu mau bertanya, siapakah pemimpin pemanah pada perang Uhud? Dan pemimpin pasukan utama pada perang Uhud? Sudah anak ibu? Sudah, Bu. Bagi yang sudah silakan kumpulkan ke depan nak. Sudah, Indri? Nah. Ya, makasih. Ya, Bu. Makasih ya. Ya, Ibu. Sama-sama. Oke. Sekarang kita lanjutkan materi kita yaitu menyebabkan apakah perang Uhud tersebut. Ibu mau bertanya, siapakah yang tahu apakah perang Uhud itu dimenangkan oleh kaum muslimin atau kalah? Kaum muslimin. Kalah. Kalah, Bu. Apa yang menyebabkan kaum
kaum muslimin Mereka kalah. meninggalkan Gunung Uhud karena pada saat itu kaum Quraisy meninggalkan alat-alat peperangannya, sehingga kaum muslimin turun untuk mengambil alat-alat peperangan. Padahal Rasulullah telah memberi isyarat kepada kaum muslimin untuk tidak meninggalkan gunung tersebut. Ya, betul sekali. Jadi pada perang Uhud tersebut kaum muslimin kalah dalam peperangan tersebut. Karena kaum muslimin yang diamanahkan untuk berada di atas bukit yang sebagai bentuk pemanah tidak amanah dalam amanah dari Rasulullah. Rasulullah berkata kepada pemanah yang di atas bukit, jangan kalian turun ke bawah walaupun dalam keadaan menang ataupun kalah. Jadi yang menyebabkan perang Uhud tersebut kalah yaitu turunnya pasukan pemanah di atas bukit ke medan pertempuran untuk mengambil harta rampasan perang. Ya, paham Fatia? Paham, Bu? Paham Ica? Paham, Bu. Kalau paham ibu bertanya apa yang menyebabkan perang Uhud tersebut kalah? Tahu, Bu. Tidak tahu. Siapa yang tahu? Ya, silakan Tidak Indri. tahu, Bu. Sebenarnya kaum muslimin pada mulanya itu berhasil menang dalam keadaan pada perperangan Uhud. Namun karena pasukan pemanah yang berada di atas bukit turun ketika Rasulullah belum memerintahkan untuk turun, jadi mereka turun untuk mengambil rampasan perang. Jadinya situasi ini dimanfaatkan oleh pasukan musuh dan akhirnya pasukan muslim kalah. Ya, pasukan muslim kalah. Sekarang ibu lanjutkan bacanya tadi. Silakan, siapa yang membacakannya lagi? Ijan, silakan bacakan nak. Mana lagi nak? Ini. Dalam peperangan ini, umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb yang didampingi istrinya yang bernama Hindun. Dia adalah seorang penyair yang mempunyai suara yang bagus untuk memberi semangat dan penghibur pasukannya. Semula pasukan muslim berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Mereka dibuat kocar-kacir, lari tunggang langgang meninggalkan arena perang. Pasukan muslim mengira musuh telah kalah, sehingga pasukan pemanah yang di atas gunung turun untuk mendapatkan harta rampasan perang yang berserakan di bawah. Mereka melupakan pesan Rasulullah. Ya, dah. Sekarang ibu mau bertanya, siapa pemimpin pasukan kaum Quraisy? Abu Sufyan. Abu Sufyan. Dan istrinya Hindun. Oke, pemimpin pasukan Quraisy yaitu Abu Sufyan dan pemimpin kaum muslimin yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan silakan lanjutkan bacanya, Devi. Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil alih posisi. Khalid menyerang pasukan Islam. Banyak pasukan Islam yang tewas karena tidak disiplin dan tidak mempedulikan perintah Rasulullah. Pasukan Muslim nyaris mengalami kekalahan. Bahkan Rasulullah pun sempat terluka. Ya. Oke. Itulah kisah peristiwa perangnya Uhud. Pada perangnya Uhud, apakah ada panglima Rasulullah yang meninggal pada saat itu? Ada, Bu. Ada siapa, Adik? Hamzah, yaitu Hamzah itu siapa? Pimpinan di depan. Paling depan. Pimpinan umat Islam yang di depan. Jadi Hamzah itu adalah pimpinan umat Islam pada waktu perang Uhud yang di depan, yang untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau gugur dalam terjadinya perang Uhud, yang mana Hamzah itu dibunuh oleh Wasyi, yaitu pasukan Quraisy yang disuruh oleh Hindun agar untuk membunuh Hamzah. Yang mana Hindun ini mempunyai dendam kepada Hamzah karena Hamzah telah membunuh ayahnya pada waktu perang dahulu. Jadi dia menyuruh Wasyi untuk membunuh Hamzah. Lalu Hindun berkata, jika kamu mampu membunuh Hamzah, saya akan memberikan 500 emas. Itulah janji dari Hindun kepada Wasyi agar membunuh
Hamzah. Wahsy ini adalah orang yang sangat pintar dalam berperang, yaitu melemparkan tombak. Tombak tahu? Tahu. Nah, iya. Jadi waktu itu gugurlah Hamzah pada saat itu. Lalu janjinya Hindun kepada kalau seandainya Hamzah itu mati, dia akan memakan hatinya Hamzah. Itulah janjinya Hindun. Jadi Hamzah gugur dalam peperangan tersebut. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, siapa anak ibu yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Ya, Indri dipersilakan. Kesimpulan di antara sebab kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud ialah tentara panah yang berjumlah 50 orang tidak menaati peraturan Rasulullah dan perintah dari Rasul. Dan yang kedua, adanya kaum munafik yang mundur dalam perperangan. Ya, kaum munafik. Jadi hikmah dari perang Uhud ini yaitu ketika kita diberi amanah kepada kita harus menaati amanah tersebut dan tanggung jawab terhadap amanah tersebut. Tidak boleh mengkhianatinya, tidak boleh munafik dalam diberikan amanah, harus tanggung jawab kayak gitu kan. Jadi contohnya Fatia diberi amanah, Fatia tolong jaga tas ibu ya. Nah, tolong dilihat kalau ada yang ngambil tas ibu, tolong dimarahi orang tersebut kayak gitu lah. Nah, contohnya kalau yang ingin mengambil sesuatu dari tas ibu, ya jadi itu salah satu amanah kepada Fatia. Jadi gak boleh meninggalkan amanah ya. Baik anak-anak ibu? Iya, Bu. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan menonton sebuah lagu. Mudah-mudahan anak ibu suka ya. Ya, Bu. Ada terdengar? Ada, Bu. Sisa
itulah lagu. Dari lagu tersebut apakah ada sebuah pesan yang disampaikan dalam lagu tersebut dengan Ibu? Ada Bu, Ada. ada. Siapa yang tahu? Yang pertama jangan tamak akan harta. Yang kedua menjaga amanah. Menjaga amanah, ya. Jadi kita nggak boleh tamak terhadap harta dan juga menjaga amanah. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ya siapa yang memimpin doa? Fatia mau memimpin doa, nak? Enggak, Indri, Bu. Ya, Indri, saya pimpin, nak. Baiklah, setelah kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kepada Nana Ibu, hati-hati dalam pulangnya ya, Nak. Ya, Bu. Kalau pulang langsung pulang ya. Ya, Bu. Ada yang bermain terlebih Hulu. boleh bermain, tapi sebelum bermain anak ibu pulang tukar bajunya, makan terlebih dahulu, baru bermain keluar atau bermain dengan teman-temannya ya. Iya, Bu. Jaga amanah ibu ya. Ya, Bu. Apa tadi harus pulang langsung ke Rumah. Jadi itulah amanah Ibu. Siapa yang mengingkarnya akan dapatkan Dosa. Siapa yang dapat dosa di sini? Nggak ada, Bu. Oke, baiklah. Akhirul kalam, Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang anak Ibu. Iya, Bu. Salah. Nggak salah.